Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang hari ini sudah hadir dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga pada hari yang cerah ini anak-anak senantiasa sehat, ya. Meskipun kita sampai hari ini pembelajarannya baru bisa melakukan tatap muka jarak jauh. Ya, kita selalu berdoa semoga pandemi COVID ini segera selesai, segera hilang dari bumi kita, sehingga nanti anak-anak bisa masuk pembelajaran seperti biasa, ya. Karena kalau seperti ini kan kita agak susah ya anak-anak ya, karena pelajarannya hanya lewat online ya. Nah, anak-anak sekalian, pada materi kali ini ya, kita akan masuk ke bab 2 ya. Setelah kemarin kita sudah masuk pelajaran yang pertama yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Mungkin anak-anak sudah nanti untuk Senin depan ya. Nanti Pak Pri akan semua kelas 4 sudah dapat buku Al-Hikmah ya. Sudah ngambil ya? Oke, terima kasih. Nanti kita membahas buku Al-Hikmah. Masuk ke pelajaran 2 halaman 10 ya, halaman 10 anak-anak ya. Oke, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Falaq ya, dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Untuk video sudah Pak Guru kirimkan. Yang jelas anak-anak nanti silahkan ya pelajari lagi, baca lagi, dan jangan lupa untuk selalu menghafal surat Al-Falaq ya. Al-Falaq kemudian juga maknanya. Karena surat Al-Falaq ini sangat penting ya, sangat penting bagi kita agar kita terlindung dari berbagai macam kejahatan. Kejahatan siapa? Kejahatan makhluk Allah yang mempunyai karakter jahat, yang sifatnya selalu mengganggu kita. Ya, kejahatan setan, kejahatan orang-orang yang dengki. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelajaran 2, yaitu halaman berapa ya? Halaman 10 ya. Halaman 10 ini beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, Pak Guru coba share screen dulu. Sebentar. Oke, ya ini ya. Ini materi kita. Al-Hikmah kelas 4 ya. Al-Hikmah kelas 4. Ya, materinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini nanti anak-anak sudah bisa melihat bukunya di rumah masing-masing. Ya, kita masuk ke halaman 11. Ya. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah kewajiban setiap Muslim. Wujud keimanan dalam bentuk amal perbuatan, kegiatan, dan perjuangan yang mengharapkan ridho Allah. Muslim yang beriman akan tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT. Jadi, iman itu merupakan yang harus kita yakini. Iman itu adalah percaya. Jadi iman itu artinya apa? Percaya. Diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal perbuatan. Contohnya amal perbuatan apa? Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Itu tandanya kita beriman. Kita melaksanakan puasa Ramadan. Itu tandanya kita beriman. Kita melaksanakan ibadah zakat. Itu tandanya kita beriman. Kita membaca Al-Quran. Itu tandanya kita beriman. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan keimanan itu dengan amal perbuatan. Nah, ketika orang itu beriman kepada Allah, maka dia
pasti akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa beriman, orang itu juga harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Maka di sini ada beberapa cara agar kita bisa mengenal Allah. Yang pertama adalah mengenal Allah melalui alam semesta. Kok bisa Pak kita mengenal Allah melalui alam semesta? Iya, karena alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan dua bentuk. Yang pertama, alam gaib. Alam gaib itu apa? Alam yang tidak bisa kita lihat. Contohnya apa alam gaib? Contohnya ada jin, ada setan, ada malaikat. Nah, ini kan gaib, nggak kelihatan. Ada nggak yang bisa melihat setan? Nggak ada. Oh Pak, di TV itu setan kelihatan nih Pak. Nah, karena TV, karena film. Namanya film itu ya pasti bohongan. Jadi kalau setan itu nggak pernah bisa dilihat. Pak, saya kemarin melihat pocong Pak. Nah, itu bisa dibayangan bayangan kita. Apakah setan ada? Ada. Apakah jin ada? Ada. Kelihatan nggak? Tidak, karena mereka gaib. Mereka mengganggu kita? Iya. Enggak. Iya mengganggu. Mengganggunya gimana? Contohnya, supaya kita tidak berbuat baik. Kita mau sholat diganggu supaya tidak sholat. Kita mau ngaji diganggu supaya tidak mau ngaji. Itu contohnya mengganggunya seperti itu. Jadi mengajak kita untuk berbuat jahat, mengajak kita untuk malas beribadah. Nah, ini kerjaannya setan. Makanya kita disuruh selalu membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dibaca jangan lupa. Sudah hafal, baca setiap pagi dan sore. Ini ya, makhluk gaib adalah makhluk yang tidak bisa kita lihat. Yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Namanya makhluk. Yang kedua, makhluk yang nyata. Ciptaan Allah yang nyata. Banyak. Ada manusia, ada pohon, ada air, matahari. Ini adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat semuanya. Nah, ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, kita harus memuji ciptaan Allah itu dengan berbagai macam kalimat pujian. Contohnya mengucapkan tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah. Subhanallah itu artinya apa? Maha suci Allah. Ya, Maha suci Allah. Yang kedua, alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Biasanya kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Mendapatkan prestasi, ucapan alhamdulillah. Dapat hadiah, ucapkan alhamdulillah. Nah, itu. Kalau subhanallah tadi kita melihat yang indah-indah. Melihat hal-hal yang menakjubkan, kita ucapkan subhanallah. Kita naik Gunung Cumbri misalnya, atau Gunung Brojo. Di sana kita melihat ke bawah, indahnya luar biasa. Subhanallah, alangkah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Kalau alhamdulillah kita dapat uang dari orang tua kita, ucapan alhamdulillah saya masih dikasih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ucapan tahmid alhamdulillah. Yang ketiga, kita mengucapkan Masya Allah. Masya Allah itu artinya apa? Ya, Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Kalimat Masya Allah biasa diucapkan ketika melihat sesuatu yang baik dan mengagumkan. Sama seperti Subhanallah tadi ya. Kita melihat hal-hal yang mengagumkan. Luar biasa. Ada awan yang begitu indah. Nah, maka kita ucapkan apa? Masya Allah atau Subhanallah.
Yang terakhir apa? Astagfirullah. Apa itu astagfirullah? Itu adalah ucapan istighfar. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah. Jadi ketika kita habis berbuat salah, ya, maka harus kita ucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Jangan hukum saya ya Allah. Ketika kita baru berbuat dosa. Kita meninggalkan sholat, ucapkan astagfirullah. Kita nggak puasa, ucapkan astagfirullahaladzim. Kita nggak mau mengaji, nggak mau membaca Al-Quran, ya, ucapan astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ini namanya ucapan istighfar. Jadi kalau istighfar itu digunakan untuk meminta ampun kepada Allah SWT. Dan kita disunahkan untuk selalu memperbanyak bacaan istighfar. Kalau Nabi itu satu hari membaca istighfar itu 100 kali. Itu Nabi. Padahal Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Jadi Nabi kita Muhammad itu setiap hari itu pasti mengucapkan istighfar sampai berapa? 100 kali. Maka kita juga disunahkan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Selanjutnya, oke, saya matikan dulu mic-nya. Itu tadi ya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta, ya, melalui alam semesta. Supaya apa? Supaya kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mengenal Allah? Tadi yang pertama kita bisa mengenal Allah melalui alam semesta. Ya, melalui ciptaan Allah, baik itu yang bisa dilihat, ya, ciptaan Allah yang nyata maupun yang tidak bisa dilihat, yaitu ciptaan Allah yang gaib. Nah, sekarang kita bisa mengenal Allah melalui apa? Yang kedua itu di halaman 11, melalui Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an merupakan kitab suci dan pedoman hidup manusia sampai akhir zaman. Al-Qur'an itu adalah kitabnya orang Islam. Siapa yang sudah bisa baca Quran? Jari coba. Cintawati sudah bisa baca? Sudah. Julian sudah. Iya, pintar. Ya, nanti anak bisa belajar ya membaca Al-Quran di PPA, ya, PPQ. Ya, nanti kalau kita sudah masuk, anak sudah bisa belajar baca Al-Quran bersama Pak Guru di sekolah. Itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Melalui Asmaul Husna. Allah itu memiliki Asmaul Husna. Ada 99. Asmaul Husna itu artinya apa? Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya ada 99. Ya, jumlahnya ada 99. Salah satunya diantaranya yang akan kita pelajari di kelas 4 ini ada 3. Ada Al-Basir, ada Al-Adil, ada Al-Azim. Al-Basir itu apa? Allah Maha melihat. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Ini namanya Al-Basir. Yang kedua Al-Adil. Allah Maha adil. Yang ketiga Al-Azim. Allah Maha agung. Nah, ini ya, bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah. Satu, melalui alam semesta. Yang kedua, melalui Al-Quran. Yang ketiga, melalui Asmaul Husna. Nah, kalau kita bisa mengenal Allah melalui tiga itu, maka kita akan semakin beriman kepada Allah. Karena sudah jam 9, saya kira sementara pelajaran Pak Guru itu dulu ya. Terima kasih karena sudah hadir di materi pada hari ini. Kemudian untuk hari ini
anak-anak cukup mempelajari dulu materi-materi itu ya yang ada di halaman 10, 11, 12. Mengenal Allah melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan melalui Asmaul Husna. Dipelajari, kemudian poin-poin yang penting silahkan digaris bawahi di bukunya. Nanti pada saat ada soal, anak bisa mengerjakan. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, tidak ada tugas. Jadi kalau sudah selesai materinya, baru kita kasih tugas. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan pelajaran yang B, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian anak-anak ya yang bisa kami sampaikan. Nanti disampaikan pada temannya, hari ini tidak ada tugas. Jadi kita sementara materi terlebih dahulu. Ya, apa materi kali ini? Ya, tadi ya, bagaimana kita beriman kepada Allah dengan cara mengenal Allah melalui alam semesta, melalui Al-Quran, melalui Asmaul Husna. Terima kasih. Saya kira itu dulu pelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan. Dan nanti anak-anak yang belum masuk, ya silahkan dilihat rekaman pada hari ini. Ya. Sebelum Pak Guru tutup, ada yang mau bertanya silahkan. Tidak ada ya? Oke. Silakan kameranya dinyalakan semuanya. Nanti Pak Guru foto dulu untuk kegiatan hari ini. Yang belum nyala silakan nyalakan kameranya. Oke. Ya, ada yang sudah mandi, ada yang belum. Ya, foto dulu ya. Zahwa Iza sudah masuk. Lu kita bisa dinyalakan kameranya, lu kita.